Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyelundupan sabu-sabu seberat 115 kg asal Myanmar berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan. Minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di Kabupaten Ogan, Komering Ulu langka. Pembeli terpaksa mencari minyak goreng lain dengan harga yang lebih tinggi. Jaringan internet belum masuk ke sejumlah desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Kinerja perangkat desa terganggu. Jasad Firulazi, korban yang tewas setelah 1 hari ditangkap jajaran reskrim Polres Lampung Utara dimakamkan di Tanjung Raja, Ogan Ilir. Karena banyak ditemukan luka lebam di tubuh korban, keluarga akan meminta keadilan atas kematian korban yang dinilai tidak wajar. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad Firulazi dibawa oleh warga ke masjid yang tidak jauh dari rumahnya untuk disalatkan. Setelah selesai disalatkan, jasad Firulazi dibawa ke TPU Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir untuk dimakamkan. Firulazi merupakan korban yang tewas setelah 1 hari ditangkap reskrim Polres Lampung atas tuduhan pencurian di wilayah Lampung Utara. Insiden ini menyulut emosi keluarga. Pasalnya saat ditangkap oleh polisi di rumahnya, Desa Muara Penimbung, Kecamatan Indralaya, kondisi Firulazi dalam keadaan sehat. Namun saat dipulangkan ke pihak keluarga, Firulazi sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak luka lebam bahkan patah tulang. Belum lagi proses penangkapan Firulazi dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Mungkin benda tumpul, itu tuh di sini dia hidung patah, bibir pecah, sini lebam. Pas datang itu kuping keluar darah. Aku ada galau kuping. Terus ada lagi di badan? Terus tuh di badannya tuh banyak kena misalnya dibakar oleh rokok itu kak. Penuh, banyak badan di badan. Kaki kiri kanan patah di pergelangan. Ya, keluarga ini jadi apa, menerima atau nak menuntut atau cak mano? Masih mengusut. Musyawarah ngadu ke Kapolda. Tak terima dengan kematian Firulazi, pihak keluarga akan menuntut dan membuat laporan ke Propam Polda Lampung agar kasus ini bisa diusut tuntas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Keberadaan pipa minyak dan gas milik perusahaan swasta di Desa Benuang, Kabupaten Pali kembali menuai protes dari warga. Sebab janji pihak perusahaan untuk menanam pipa tersebut tak kunjung dipenuhi. Warga khawatir keberadaan pipa bisa membahayakan keselamatan mereka. Warga Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali kembali resah dengan keberadaan pipa minyak dan gas milik perusahaan swasta yang melintang di atas tanah mereka. Warga takut pipa ini bocor dan dapat membahayakan keselamatan mereka. Terlebih pipa ini melintang di permukiman warga. Padahal sebelumnya pihak perusahaan dan warga sepakat akan menanam pipa di bawah tanah. Kalau masa ada yang di dalam saya kan depan rumah. Pipa apa nih, Bu? Damina. Pipa gas ya kan? Lah kamu omongin masyarakat nak ditimbun tapi tidak. Oh ikan ini nyanyi kan nak nimbun kali. Sama kami soro harus timbun nak dalam masa kami. Jadi sejak ditanam itu apa hasil takut itu? Kami takut kami oleh apa? Ninggu api lagi dulu lagi silakan kami jarang ngaji sih kak. Menurut warga, pipa migas ini beberapa waktu lalu sempat bocor dan membakar sebuah kendaraan. Yang belum nyampe setahun pernah bocor di depan ini rumah mantan kadus Permadi kan. Sudah itu sebelum yang itu ada kejadian kebakaran motor di daerah ini Serpo. Ini penyebabnya akibat pipa dari perusahaan ini atau gimana Pak? Dari perusahaan inilah. Karena dianggap berbahaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali mendesak perusahaan tersebut agar segera memperbaiki posisi pipa yang semula berada di atas tanah ditanam di dalam tanah. Jelas ada aturan, pipa-pipa itu kan harus ditanam berapa meter sehingga
tidak terjadi insiden. Apalagi kita dengar sebagian pipa itu kan korosi. Nah, jadi kita minta pada perusahaan yang terkait di sana segeralah ini diperbaiki sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi secara tegas kami menyampaikan bahwasanya kami meminta perusahaan mengganti pipa-pipa yang ada di depan rumah masyarakat. Warga juga meminta kepada pihak perusahaan agar meninjau kembali keberadaan pipa migas ini. Namun pihak perusahaan saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait keluhan masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sejumlah desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu saat ini belum memiliki jaringan internet atau blank spot. Situasi ini tentu membuat kinerja pemerintah desa menjadi sedikit terganggu. Sebab selama ini mereka harus bekerja dengan menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Blank spot atau tidak adanya jaringan internet masih menjadi kendala di sejumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satunya desa Mendingin dan Kelumpang. Tidak adanya jaringan internet membuat komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten terganggu. Karena ada beberapa pekerjaan mereka harus menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Untuk mendapat jaringan internet, perangkat desa setempat terpaksa mengandalkan jaringan internet dari desa tetangga. Namun sayangnya jika listrik padam, jaringan internet yang mereka terima pun ikut menghilang. Ironinya, pemadaman listrik pun kerap terjadi di desa Mendingin dan desa Kelumpang. Kadang-kadang kami untuk mengimport aplikasi desa itu, kami pindah ke desa tetangga, desa Sukajadi itu. Jadi di Satu Saman itu kami yang kami usahakan. Sepengetahuan Pak Kades, listrik mati itu apakah ada gangguan alam, misalnya ada pohon tumbang atau ini listrik takut air, dan kapan hujan mati ini. Mungkin dari rintik-rintik air juga lama sudah mati ini. Apa tahu apa itu jatuh dari daun, apa dari udahan dan kayu itu kan. Jadi kami tahu itu kapan hujan mati, mati listrik, mati juga jaringan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengakui saat ini jaringan internet masih terpusat di ibu kota kabupaten dan beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat ini membangun jaringan FO di 72 titik, tapi terfokus pada OPD dan aktivitas di kota. Nah, khusus untuk di daerah-daerah jauh, di kecamatan yang terjauh, saat ini kita sedang mencoba membangun komunikasi dengan pihak Telkomsel, dan itu menjadi salah satu alternatif selain dari bantuan gubernur yang sudah kita terima di tahun sebanyak 10 desa. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama pihak swasta berencana akan membangun jaringan internet yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pembangunan jaringan internet menggunakan kabel fiber optik akan dimulai pada bulan Juni 2023 dengan menggunakan dana bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.